Itu punya potensi menular kemana-mana. Oh, cacing kan bisa menular. Iya. Caranya? The Health Insider, Quality of Life. Kalau dulu itu anak-anak yang suka garuk-garuk ininya tuh, anusnya itu tempelin itu aja, apa namanya? Apa? Lakban. Hah? Lakban ini nih anusnya. Nanti waktu diangkat itu kelihatan tuh bercak-bercak putih, itu dia telur ininya. Ah, itu serius dok? Serius. Itu zaman dulu atau masih? Iya, Maksudnya? mestinya sampai sekarang kalau ini kita bisa ini. Oh, dia udah garuk-garuk hebat segala macam gitu. Untuk kita tahu benar gak sih ini tempel aja lakban putih itu yang bukan putih, yang bening. Oh yang bening. Oh gitu. Kalau yang hitam bukannya yang hitam. Wah, ini yang hitam nih. Enggak kan kita Lebih kelihatan. mau lihat ininya. Kalau yang bening kan nanti kelihatan itu. Oh, kalau yang di hitam justru nggak kelihatan. Kan hitam kan biasanya dibaliknya tuh ini. Apa sih, coklat ya? Iya. Dia nggak hitam ya. Tapi kalau yang bening itu nanti kelihatan tuh seperti apa ya? Titik-titik ada putih titik-titik gitu. Nah, itu dia telurnya. Berarti posisi telur itu di luar, bukannya di dalam anus. Di dinding itu ya, makanya terasa gatal sama dia. Dan ya gatal itu kan digaruk. Iya. Ya, makanya dia mau menggaruk gitu. Posisinya berarti di luar ya, di luar anus itu ya, bukannya di dalam saluran anus. Bukan di dalam saluran, Bukan di ya? tepinya itu ya. Oke. Ya itu berarti kalau gejala-gejalanya itu bisa dikhawatirkan ya, itu bisa kena cacingan ya kalau yang seperti itu ya. Iya. Kalau itu kan tadi yang si garuk-garuk itu entah siapa, ibu-ibu atau siapa itu ya, tapi maksud saya apa berbahayanya dengan dia menggaruk-garuk itu? Itu punya potensi menular kemana-mana. Oh, cacing kan bisa menular. Iya. Caranya? Pertama dia garuk-garuk kan. Ya, dia garuk-garuk. Kalau dia setelah itu dia tidak mencuci tangan, apa yang dia pegang itu bisa menjadi media pindahnya telur cacing. Apa yang dia pegang. Itu satu. Kemudian baju dalamnya. Ya, baju. Nanti dia taruh di mana itu pindah. Oh iya, Gitu dia ya. taruh di kursi atau di apa, pindah ke kursi itu. Pindah. Oke. Kalau dia tidak cuci dengan air panas, itu masih punya potensi tetap menempel di situ. Oh. Gitu. Jadi ya si penderita bisa menjadi media penular dengan cara seperti tadi itu. Cuci air panas itu tadi sepanas apa dok? Apakah ada ukurannya? Harus sekian derajat, harus sekian Fahrenheit atau apa gitu? Beberapa buku sih pernah bilang itu di atas 70 derajat Celcius sudah. Oh gitu, sudah Bisa. itu ya. Nggak harus mati cacingnya mendidih, nggak harus mendidih. Nggak harus mendidih. Terus kalau misalnya nggak dicuci pakai air panas, hanya dicuci pakai deterjen, cacingnya masih ada atau mati juga? Masih Oh masih hidup. Oh jadi cacing itu telurnya itu kan. Oh iya, maksudnya telurnya itu termasuk kuat itu untuk deterjen itu. Iya. Oh, berarti tunggu. Sebenarnya kita semua punya potensi cacingan di kondisi seperti sekarang ini. Iya. Artinya sebenarnya seharusnya nih ya, baju kita sekarang ini pun kita cuci pakai air panas juga dong kalau gitu. Kita nggak tahu, kita aman aja. Kalau tidak ada penderita, ini spesifik untuk cacing kremi ya. Kalau nggak ada penderita cacing kremi di rumah kita, sebenarnya kita nggak perlu begitu. Tapi kalau ada satu orang penderita cacing kremi begitu, ya. Tapi kan kita nggak tahu nih yang cacing kremi yang kayak gimana nih. Emang ada gejalanya kalau untuk cacing kremi? Cacing kremi itu khasnya seperti itu. Yang mana? Yang garuk-garuk pantat. Oh itu cacing kremi. Iya. Memang kalau cacing yang lain, cacing tambang, cacing Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Karena cacing kremi itu khas karena dia nanti akan waktu dewasa, cacing yang di dalamnya dewasa nih, dia bertelur, dia akan naruh telurnya di pinggir lubang anus itu. Oh gitu. Itu ciri khas dia. Oh ciri khasnya. Nah. Kalau cacing tambang dengan yang Enggak, dia bertelur di dalam. Dia nggak punya karakteristik sendiri gitu. Ibaratnya kalau cacing tambang, cacing belang, mereka itu di hidung atau di apa tadi enggak? Oh enggak. Nah terus kalau itu pencegahan, termasuk pencegahan itu dok? Nah, kita udah banyak bahas beberapa hal tadi yang sebenarnya terkait ke pencegahan. Oh gitu. Iya. Jadi yang pertama dari badan ini kita bicara anak ya. Pertama dari si anak itu sendiri.
apa aja yang masuk ke mulutnya harus diperhatikan. Yang paling utama ya tangan ya. Jadi cuci tangan dan segala macam. Jangan habis megang apa atau dari mana ini segala macam, dia nggak cuci tangan sebelum memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Dan kemudian anak-anak ini kan gampang ya untuk apalagi yang masih kecil, balita, gampang untuk mereka memasukkan jarinya ke dalam mulut. Itu juga harus diperhatikan, harus dicegah. Karena kita nggak tahu kan dia habis pegang apa. Nah, ini dok, ini kan saya sempat dengar, bukan sempat dengar, justru ini sudah dipraktekkan metode anak bayi ataupun balita, mereka duduk di tempat mereka makan, makanannya ditaruh diserakin di depannya itu. Berarti itu juga termasuk berbahaya dong? Kalau yakin itu bersih ya Pak, mestinya sudah dibersihkan ya. Kan bisa lewat udara. Cacingnya bahaya juga dong gitu. Kalau di udara luar ya mestinya jangan lah. Tapi kalau di ruangan seperti ini kan nggak apa-apa. Oh, oke, itu tuh tadi satu. Yang lain apa dok? Nah, itu dari apa namanya, dari si anak ya. Berarti jaga apa aja yang nanti masuk ke dalam mulutnya. Iya. Yang kedua pakaiannya. Nah, tadi kita udah bahas ya. Kalau misalnya dia, apalagi khususnya kalau dia terkena infeksi cacing kremi. Nah, itu harus dicuci dengan air panas. Bukan hanya dia, tapi satu keluarganya yang satu rumah dengan dia juga harus begitu. Kemudian apa aja yang dia pakai waktu tidur, ya, sampai spray, bantal, itu juga harus dicuci dengan ya sampai seperti itu. Oh iya ya, itu orang yang cacingan itu, tunggu. Kalau orang cacingan nih ya, dia sudah cuci bajunya, terus dia sudah mandi bersih, terus dia tidur. Anggaplah dia sebelum itu sudah diganti spraynya. Apakah sudah pasti si orang ini yang cacing kreminya, yang ada cacing kreminya itu waktu tidur nggak mengeluarkan telur lagi lewat anusnya? Apakah harus dicuci air panas juga anusnya? Kalau semua sudah ya mestinya enggak ya, maksudnya. Enggak. Tapi kalau dia udah terinfeksi ya harus ditambah dengan dia minum obat. Itu mungkin nanti kita bahas. Jadi tadi kita udah bahas dari perilaku si anaknya, dari apa namanya, dari pakaian si anaknya, dan jangan lupa untuk si anak kalau keluar dia selalu pakai alas kaki. Karena ternyata ada tipikal cacing yang masuk menginfeksi tubuh si anak lewat menembus kulit telapak kakinya. Gitu. Saya sering dengar dari ibu-ibu kalau mereka beranggapan minum obat cacing, itu cacingnya nanti hancur di dalam usus si anak. Oh gitu. Jadi kalau cacingnya keluar, itu obat cacingnya nggak bagus. Nggak bagus. Nggak bagus. Itu pemahaman yang salah justru.